Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk hari terakhir di bulan Januari ini, hari Rabu, tanggal 31 Januari, hari trading ke-22 di tahun 2024. Kita ada 5 alert ya, cukup banyak. Dan tadi ada satu alert yang begitu alert, saya langsung hajar kanan lah. Nanti ya. Oke. Tentu sedikit saya masuk hanya untuk supaya ada tanda saja di portofolio saya. Besok akan saya susun trading plan-nya dengan baik. Oke, ini kita mulai saja langsung ya Bapak dan Ibu ya. Eh, Hari ini IHSG, kita langsung masuk ke trading snapshot. Hari ini IHSG-nya tutup di 0,22 ya, masih saya tadi nggak sempat baca regional ya, tidak baca berita di Bloomberg, tapi mungkin masih sama kemarin lah terkait dengan suku bunga. Nah, IHSG kita ada lompatan sendiri, ada lompatan kodok tutup, ada gap up, opening gap up. Nah, dia sempat tertinggi tadi sekitar pembukaan, sangat greedy, lalu dia turun dan ada sebelum break season 2 jam 11.30 kita tutup gapnya aman berarti ya, lalu dia naik ke atas dan di pre-closingnya ada bantingan sedikit, tidak apa-apa. Nah di sini kita yang lihat total value-nya lagi-lagi bahwa IHSG-nya sudah di atas rata-rata ya 11,9. Dan Bapak Ibu kalau nonton after market close kemarin, saya sudah kasih tanda-tanda itu, udah kasih sinyal-sinyal ke Bapak Ibu bahwa ini mau rebound ya, kita menunggu reboundnya dengan catatan capital inflow-nya masuk harus besar ya gitu. Nah, hari ini net buying-nya tuh 101,22 triliun dan ada syaratnya juga masuknya capital ini net foreign ini dia ke saham-saham yang menjadi proxy yaitu BBRI, ya Bank Mandiri, Telkom, lalu mungkin nanti BBCA kita lihat. Jadi di perbankan ini merupakan proxy untuk IHSG. Nah, sementara yang capital outflow-nya nggak terlalu signifikan. Di sini kita lihat asingnya 44% di all market dan eh, kalau di regulernya dia 1,2 triliun, di all marketnya 1,5. Nah, di sini kelihatan ini nuansanya Bapak Ibu. Nggak kemana-mana sahamnya, tapi asingnya masuk. Ya udah, nggak usah ragu lah kalau begitu ya. Karena dari pengalaman saya, memang sektor finance itu menjadi leading indicator ya dari pergerakan ini. Dan kita bisa baca, dia harusnya mantul di kompositnya. Oke, itu dia trading snapshotnya, nggak perlu berlama-lama karena yang penting datanya sudah terbaca. Nah, di sini sektor mendorongnya finansial memang. Nah, ini dia alertnya untuk hari ini. Bapak Ibu bisa lihat dia ya dari Jasa Marga. Jasa Marga ini kemarin sudah ada di rekom, saya sudah wanti-wanti bahwa di stress rekom Jasa Marga keluar dan baru hari ini dia keluar alertnya. Jadi kadang-kadang begitu antara rekom, alert, robot dan ledakan volume kita harus pintar-pintar melihat karena itu adalah screening yang selama ini saya gunakan untuk mencari saham. Oke, kita lihat ada Jasa Marga, ada BRIS, ada Pegas, BRPD, dan ICBP. Nah, alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial, jadi Bapak Ibu akan menerima ya secara personal kalau ada. Kemarin sempat tidak ada alert, ada yang bertanya, Pak ini kok tidak ada alert dari robot? Karena marketnya memang lagi tidak bagus. Jadi kalau market lagi tidak bagus, robotnya banyak mengeluarkan alert, tentu aneh ya. Jadi kalau kalau awal-awal rebound itu biasanya kita tunggu seperti ya sekarang sahamnya IHSG belum naik tinggi tapi alertnya sudah bermunculan. Itu adalah leading indicator. Nah, dia terkirim sekuensial melalui Telegram buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga terima rekomendasi dari Big Data Analysis ini ke Telegram, aplikasi Telegram. Link deskripsinya ada linknya ada di deskripsi video ya, di bawah Bapak Ibu bisa cek. Telegram channel juga silahkan masuk ke Telegram channelnya Bapak Ibu. Biasanya saya sharing sesuatu, posting atau ya kemarin tadi ada yang bertanya tentang BTPS. Ya saya BTPS sudah saya posting juga. Buy on weakness saya belum kena yang terakhir gitu. Jadi masih sesuai dengan trading plan. Ada yang sudah kena stop loss, tidak apa-apa. No hard feelingnya biasa itu. Nah, websitenya, sosial medianya sudah ada. Sekarang saya bacakan disclaimer-nya Bapak Ibu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Bapak Ibu, kalau nanti saya mengetikkan perintah atau cara menggunakan robotnya, cara menganalisa, Bapak Ibu ikuti step by step-nya. Karena Bapak Ibu learning by doing ya. Jadi di sini saya sharing caranya ya, caranya. Uh,
Tapi Bapak Ibu harus ini ya, Bapak Ibu jangan percaya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Kenapa? Karena mungkin saja pengalaman kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama, manajemen kita berbeda, atau risk profile kita tidak sama. Itu bisa jadi. Jadi Bapak Ibu wajib melakukan sendiri. Bapak Ibu harus punya first opinion, opini sendiri. Prinsipnya seperti yang saya ajarkan di dalam kelas, bahwa jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Percaya hanya dengan analisa sendiri. Caranya bagaimana? Belajar, lakukan sendiri, lakukan analisa sendiri. Lalu praktis ya. Oke, itu saja disclaimer on Bapak Ibu. Sekarang kita langsung saja pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di sini bisa dicek ya, desainnya tulisannya bot, Delcon. Ada di deskripsi video, nanti Bapak Ibu silahkan diakses robotnya. Jadi sambil saya mengetik, Bapak Ibu pelajari nih. Dengarkan analisanya, lalu lakukan sendiri. Harusnya kalau dia tidak rasional, harusnya ketahuannya Bapak Ibu, karena ini harusnya intuitif analisanya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help di robotnya. Ini adalah list perintah yang tersedia. Kalau tidak ada di sini berarti tidak ada ya. Jadi misalnya, Pak ini ada yang bandarmologi gitu, ada yang di sini tidak ada ya, tidak bisa gitu ya. Jadi sesuai yang ada di sinilah. Nah, ini perintah-perintahnya akan kita lakukan nanti oleh tidak semua. Untuk tutorialnya Bapak Ibu ketik saja tutorial ya. Di sini berapa yang masih bisa kita selamatkan, videonya masih ada. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin lagi. Oke. Apa yang kita lakukan pertama kali di dalam aftermarket close? Ya seperti biasa kita akan cek dulu alertnya, screening dengan data end of day. Jadi namanya aftermarket close, kita tunggu market tutup, kita tunggu data foreign masuk, dan kita lakukan analisa, karena datanya sudah tidak berubah. Kalau intraday melakukan analisa, datanya masih bisa berubah ya. Pertama kita cek perintahnya adalah urutannya, Bapak Ibu ketik namanya /recom. Recom ini adalah screening saham, Pertama adalah alert dulu lah. Alert dulu biar rapi ya. Pertama ketik alert. Alert ini adalah kita ambil dari database, dia keluarnya sekuensial, ada waktunya. Nah, untuk tanggal 31 ada Jasa Marga, BRIS, Pegas, BRP, dan ICBP. Tentu tidak semua kita bikin analisa secara lengkap. Nanti kita akan pilih satu saham, kita analisa secara lengkap, lalu sisanya akan kita analisa secara singkat, 3 atau 4 chart saja. Maksudnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, caranya yang sama. Oke, setelah kita screening alertnya, Bapak Ibu bisa cek dengan Recom. Ya, tadi Recom. Recom ini adalah screening saham. Bedanya dengan big data alert robot adalah kalau alert robot itu dia menggunakan data intraday. Artinya selama market buka, kalau memang ada rekomendasi bagus, maka akan keluar terkirim ke Bapak dan Ibu yang robotnya aktif. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada. Nah, kalau bedanya dengan Recom ini dia menggunakan data end of day. Nah, di sini kita lihat ya, dia sebagai trading idea, tanggalnya 31 Januari, jadi begitu nih, tanggal 31 bulan Januari. Untuk PPA, dia ada BRIS ada alert, ICBP ada alert, Jasa Marga ada alert, tapi malah melemah, karena kemarin dia keluarnya di Recom. MTEL, Pegas, ya jadi Pegas keluar di sini, Tower bagus ya, sini rata-rata bagus, kecuali Jasa Marga. Karena Jasa Marga kemarin sudah keluar di PPA-nya. Untuk BDT, BBRI Sell, ICBP Buy, ada alert. Pegas juga Buy, jadi Pegas keluar ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini beberapa saham, Avia Bullish Engulfing. Nah ini Avia, saya sudah masuk di bawah harga 500 ya. Jadi waktu sempat 500 lalu turun ke 490-an. Maka saya beli waktu dia retrace. Alhamdulillah sekarang dia itu sudah naik. Nah, itu salah satu style favorit saya adalah beli trading saham di perbatasan 500 ya, Bapak Ibu. Karena kalau turun 500 ke satu tick itu cuma 2, kalau naik dia 5 poin. Lalu kita lihat Pegas ada di sini. SMA hati-hati, SMGR Imported Hammer. Oke, di sini ada Pegas ya Bapak Ibu. Di sini apalagi ada
Ya, oke, Rocketjet. Lalu Rocketjet di sini ada ITMG, ada Pegas, Bapak Ibu, Pegas keluar lagi, PWS ada Mika, PWS-nya bagus. MSI Golden Cross, Pegas lagi ya. Kalau gitu banyak keluar Pegas ini Bapak Ibu, kita akan bahas Pegas ya. Nah, Pegas kebetulan belum break upper downtrend. Mungkin besok. Oke. Jadi kita cari saham nanti yang keluar di alert robot, keluar di Recom, screening Recom. Nah, kita cek dulu saham-saham ledakan volume. Ini favorit saya nih. Kalau dia muncul di alert robot, muncul di screening Recom, muncul juga di saham ledakan volume, itu top ya. Biasanya saya cari yang seperti itu. Kita cek di sini SCR, Vboom. Ini adalah saham-saham ledakan volume yang favorit bagi teman-teman termasuk saya yang bermazhab volume price analysis. Jadi menganalisa berdasarkan price, berdasarkan volume. Nah, kalau price-nya naik, volumenya meledak, nah itu yang kita cari. Kalau ya ini ada Breeze, ada NCL, ada Pegas ya. Oke, Pegas muncul di mana-mana. Kita akan bahas Pegas dan kebetulan tadi saya langsung hajar kanan ya Bapak Ibu, tapi tidak banyak ya. Misalnya mungkin 2-5% aja tadi misalnya biasanya masuk 10 juta, tadi paling masuk ya 1.500.000 mulai masuk sedikit saja. Si banyak, besok saya akan atur lagi strategi. Tapi entry-nya tadi langsung pasang entry, kalau dia sempat turun sedikit saya buy. Oke, artinya saya sudah masuk di Pegas. Nah sekarang kita akan lihat dulu saham-saham yang ekstrim, SCR, Extreme. Nah ini bagi Bapak Ibu nanti yang mau buy weakness mencari saham-saham FIR juga bisa. Ali FIR. Jadi kebetulan kalau Ali ini dia nanti dicek dekat-dekat sama zona demand pakai chart PVP itu bisa untuk buy on weakness. Carilah zona demand-nya. Tapi jangan jauh dari zona demand. Pasang entry-nya tuh di zona demand. BPKP dia FIR ya di sini ini ntar lagi pergantian Kompas 100 ini mungkin akan berubah. Oh ini enggak saya rasa ya karena dia menggunakan market cap aja. Banyak ya yang FIR yang grid juga ada beberapa. Oke gitu ya Bapak Ibu di sini yang FIR ini yang mana silakan lah. Aceh sudah extreme grid. Oke sekarang kita apa lagi lihat SCR Hope ya. Panic. Nah, kita mencari mudah-mudahan ada saham-saham yang alert atau direkom atau ledakan volume tapi masih berada di zona panic rotasi bintang. Di sini kita cari panic. Oh, BRPT panic ya. Ya, BRPT panic bisa diamatin itu mudah-mudahan di zona demand. Goto dia panic, HMSP panic. Yang alert mana ini? Nah, jadi yang alert biasanya kita cari berada di zona panic itu biasanya bagus. Kita cari juga Hope. SCR Hope. Jadi ini mempermudah kalau Bapak Ibu cek rotasi bintang daily. Nanti kalau ada waktu kita bikinlah rotasi bintang untuk weekly-nya juga screening-nya. ADMR Hope ya kemarin ada alert kalau nggak salah. Jasa Marga Hope sudah. Sido Hope. Telkom Hope ya gitu. Baik, itu dia Bapak Ibu. Screening lainnya Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. Sekarang kita akan mulai dengan analisa sahamnya. Tentu pertama-tama kita akan bahas tentang composite. Kenapa kita harus bahas composite? Karena composite itu adalah acuan indeksnya. Psikologi market ada di IHSG, di composite. Dan saya gunakan itu untuk saya agresif atau saya konservatif. Artinya agresif saya akan beli secara akumulatif lebih banyak atau konservatif aja buy on weakness mungkin 5 lot, 10 lot gitulah ya tergantung money management. Seperti itu. Jadi composite itu sangat penting. Dan saya tahu di mana akan mulai naikkan stop loss gitu kalau acuannya adalah dari walaupun nanti yang di analisa yang lebih detail analisa di sahamnya ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan composite. Kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik saja Speedo Composite. Jadi untuk IHSG namanya composite ya. Nanti kalau ada yang lupa-lupa kita akan ulang ya, akan tambahkan. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Rootnya gitu. Pertama-tama kalau mau menganalisa untuk composite, kita akan mulai dengan perintah Speedo.
Oh iya, agak ramai ini mungkin. Oke, ini adalah komposit Bapak Ibu, nggak usah saya besarin. Komposit ini sekarang ini kembali dalam posisi netral. Kemarin cukup lama dia berada di fear ya. Nah, waktu dia fear, saya memang sempat beberapa hari tidak ada video aftermarket close karena memang saya lagi ada meeting, ada timnas sepak bola, lalu yang tetap saya buy on weakness kemarin itu karena dia menunggu di demand zone. Nah, sekarang dia sudah masuk lagi, menguat lagi, ada demand masuk netral. Walaupun dia dibaca saat ini adalah demand sama dengan supply. Tapi untuk IHSG, dia sebenarnya bergerak dari fear netral. Artinya ada demand yang masuk. Kalau demand terus keluar, dia akan bergerak ke grid. Begitu kira-kira untuk composite. Sekarang kita akan lihat star C0. Star C0-nya nggak keluar. Mungkin ada kendala ya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nanti akan saya perbaiki. Sekarang kita coba cek dengan langsung saja ke analisa price volume-nya. Kita mulai dengan, oh ini akhir bulan. Jadi akhir bulan kita sudah punya data monthly. Kita mulai dengan VPA, monthly, composite. Jadi kita coba lihat bagaimana pergerakan composite untuk bulan Januari. Oke ya, di bulan Januari. Ya, jadi kita mau melihat big picture-nya Bapak Ibu ya. Jadi dia terjadi tahun 2020 volatilitas monthly-nya tinggi sekali. Nah, di bulan Januari sepertinya kita sempat break all time high di monthly-nya menandakan break tapi dia masuk lagi ke bawah. Jadi semacam saat ini semacam triple top ya, semacam triple top. Dia 7377. Di sini 7377. Oke. Upper downtrend-nya 7377 tapi dia tidak berhasil close. Mengapa dia tetap di 7377? Mudah-mudahan IHSG nanti bisa break untuk membentuk all time high close di atas 7377 atau higher-nya ini. Higher-nya ada 7403 ya. Volumenya ada untuk bulanan dia agak turun sedikit. Apakah karena libur ya? Nanti kita cek lagi. Jadi tampaknya memang terjadi distribusi ya kemarin Bapak Ibu ya. Oke lah. Untuk bulan ini candlenya merah berarti lalu kita cek dengan VPA Weekly Composite. Tidak apa-apa, kita tambahkannya mudah-mudahan Bapak Ibu waktunya tidak berlama-lama kali ini. Nah, sekarang kita berada di weekly. Oke. Tadi kita lihat dia sempat membentuk break up ya, jadi 7403 mudah-mudahan bisa close 7403. Ini adalah low, ini adalah high. Yang kita tunggu-tunggu adalah dia turun membentuk high low. Kalau saya sih buy on weakness terus mungkin sampai mid downtrend ya, karena biasa mid downtrend itu sebagai support. Tetapi yang pasti nanti dicek di zona demand. Biasanya ini bawah ini akan menjadi demand zone. Nah, dia turun ke bawah artinya saya kalaupun dia turun masih buy on weakness no worry ya. Tapi kalau memang harus dia naik ya nggak apa-apa juga. Tidak usah buru-buru karena saya sudah buy on weakness sejak di sini kemarin, jadi turun dalam saya juga tambah banyak akumulasi. Nanti ini weekly-nya kita menunggu hari Jumat. Sekarang masih hari Rabu, jadi volumenya belum kelihatan. Candle-nya seperti istilahnya apa nih ya? Inside bar atau outside bar ya. Jadi inside bar sepertinya. Karena dia candle-nya ini berada di dalam candle besar merah. Mudah-mudahan bisa close di atas, kita masih menunggu hari Jumat. Oke, itu weekly-nya masih di dalam inside bar. Kalau analisa candle-nya, kalau volume-nya belum valid tentu, kita menunggu hari ini, hari Jumat. Oke, untuk composite kita selesaikan dulu chart weekly-nya. VBP weekly composite. Kalau chart monthly hanya ada di chart VBP ya, kalau yang chart lainnya tidak dibuat. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam chart weekly-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana
pergerakannya. Yang pasti lagi-lagi ini adalah demand zone. Jadi ini dari bawah inilah ya. Sebenarnya ini dia barangnya. Sampai di sini itu adalah demand zone. Mungkin sampai di sini. Sekarang dia sudah masuk di dalam menjadi supply and demand. Ini udah mau sedikit-sedikit break, tapi dia masuk, supply and demand ada, coba melawan. Kalaupun dia turun ke bawah, di sini masih ada demand zone juga. Jadi saya skenario-nya kalau IHSG masuk ke bawah itu memang buy on weakness ya, tapi tidak terlalu agresif. Karena yang agresifnya nanti ujung-ujungnya full power kalau dia menyentuh ini. Tapi kalau pakai Fibonacci dia akan turun, kita bisa cari 50 atau 61% retracement untuk naik. Yang kita tunggu adalah retracement. Saat dia retracement kita dapat diskon, itulah saat kita beli. Oke, gitu. Itulah view-nya untuk composite karena dia membentuk low. Di sini adalah low, ini adalah high, ini adalah kita tunggu ya. Nggak tahu ini sudah terbentuk atau belum. Kita bentuk adalah high terhadap low, ini adalah low, ini adalah high. Nah, ini bisa turun ke bawah. Apakah dia berhenti di demand-nya sini? Nanti di daily kelihatan. Kalau di weekly, iya ini demand juga ya. Jadi sudah mulai masuk, cuman sini adalah yang very strong demand. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA composite daily-nya. Oh, daily-nya bentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau begini nanti kita akan cek ini supply-nya masuk. Kalau begini ya. Ngetes supply dia. Sinyalnya tidak ada. Ya kalau kita baca ini adalah low. Lagi-lagi catatannya Bapak Ibu perlu lihat. Ini ada gap-nya. Ini ada low, ini adalah high. Dua ini tidak terbantahkan. Datanya ada low, ada high. Masalahnya dia kalau menurut pattern wave-nya maka dia perlu membentuk high low. Permasalahannya high low-nya di mana kita tidak tahu. Salah satunya bisa pakai Fibo, kita retest 50 atau 61% atau 30 sekian persen, nanti dia naik ke atas bisa, atau kita cari demand zone. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih ada ekor-ekor, ini secara visual dia merupakan demand zone ya. Karena masuk dilawan, masuk dilawan, masuk dilawan. Nanti kita lihat pakai VP daily. Di sini juga ada demand zone, sekarang dia tes, dia naik ke atas. Dia naik ke atas, sekarang di sini ada supply zone. Nah, ini begitu ini masuk, ini menjadi supply, dia close bawah supply. Nah, di tes dulu ke atas, dia tertahan di sini. Oke, jadi ada opening gap up, dia naik ke atas, dia tutup dulu di bawah, nah close-nya di atas, ya kita positif. Volumenya di atas rata-rata, sudah sejak kemarin saya sudah kasih sinyal bahwa ini volumenya sudah naik. Mudah-mudahan 7099 ini menjadi bottom ya. Kalaupun dia turun, mudah-mudahan yang ini menjadi juga kuat ya, karena ini adalah ekor-ekor dari ini. Sekarang kita lihat VBP-nya, VBP composite. Nah, kita cek supply and demand zone-nya. Ya. Ada gap, sekarang ditutup, tidak ada gap lagi ya, sudah. Oke. Lagi-lagi ini adalah strong demand zone. Lalu ini adalah demand. Demand ini sampai sini ya. Ini itu sedang dites oleh ini. Di atas saya katakan tadi ada supply. Dia coba naik ke atas, supply-nya masuk. Ya udah kita tunggulah. Yang kita tunggu adalah dia close di atas ini. Ya dia bolak-balik tidak apa-apa. Yang penting dia close dulu di atasnya, artinya ini menjadi demand nanti. Sekarang supply ya. Kalau kita lihat singkat di sini yang atas ini adalah supply. Dia coba naik ke atas, supply masuk, tekan lagi ke bawah. Karena kenaikan tadi kan kita lihat di intraday-nya cepat sekali, langsung diturunin lagi ya. Ada bantingan di terakhir juga. Oke, itu dia composite Bapak Ibu. Sekarang kita langsung ke pembahasannya. Sahamnya kita bahas. Maaf. Dari sekian banyak alertnya yang kita bahas tadi dari hasil screening adalah Pegas. Pegas ini akan saya analisa singkat dan boleh dikatakan tadi saya sudah masuk sekitar 5-6% ke Pegas ya. Begitu alert tuh langsung analisa singkat, zap, langsung hajar kanan, pasang order, hajar kiri, di order kiri ya juga. Siapa tahu dia dapat diskon. Ya alhamdulillah dapat ya, udah masuk.
Sekarang kita akan mulai pembahasan saham untuk Pegas. Kita lengkap. Jasa Marga, BRIS, BRPT, ICBP, Bapak Ibu tunggu saja karena tetap kita akan bahas. Kita mulai dengan alert. Kalau ada yang lupa, salah ya. Alert Pegas. Kita cek. Tujuannya untuk mengecek alert saham Pegas, kita mau lihat dia fresh atau tidak. Oh, ternyata fresh. Ini juga salah satunya, kenapa tadi saya langsung masuk, sedikit saja. 5%, 6%, di bawah 10%, karena saya lihat dia fresh. Ya, besok mudah-mudahan dikasih diskon lagi, harga murah ya, tidak turun lagi. Pegas ini adalah fresh, artinya ini awal-awal entry. Kalau kita masuk di awal-awal tuh risknya kecil. Beda dengan kalau ada BRIS. BRIS ada alert kan. Kalau masuk BRIS itu sudah naik tinggi. Saya belinya sudah lama juga BRIS itu. Nah, kalau besok Pegas turun ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan money management saya masih jalan. Oke, itu Pegas. Fresh. Catatannya adalah fresh. Saya suka saham-saham yang fresh ini. Dan dia biasanya dekat-dekat dengan demand zone. Atau akumulasi phase, kalaupun begitu. Oke, setelah itu kita lihat dengan Speedo Pegas. Yang kedua, Bapak Ibu ketik Speedo Pegas. Agak lama ya. Hai. Oke, ini adalah speedometer untuk Pegas. Speedometer, Fear and Greed speedometer, artinya dia mengukur. Saat ini di Pegas ini yang dominan itu siapa? Fear kah atau Greed? Nah, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Kalau kita lihat dari chart di sini bisa lihat speedometer berada di zona Greed. Artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, itu artinya ya, kalau speedometer ini mudah-mudahan dia terus naik. Kalau sampai extreme greed baru kita bisa waspada atau melakukan sell on strength. Oke, itu kita lihat sekarang star Pegas. Ini adalah rotasi bintang untuk saham Pegas. Kita melihat pergerakan relatif Pegas untuk penutupan hari ini bergerak relatif terhadap composite. Oke, Bapak Ibu, ini adalah rotasi bintang Pegas. Kita perbesar. Nah, di sini kelihatan ya, Bapak Ibu, Pegas ini sudah berada di zona grid relatif terhadap composite. Composite tadi positif kan, 0,2 kalau tidak salah. Datanya sudah benar, 0,31. Oke, kita bahas Pegas. Pegas ini meliu bergerak secara relatif, dia sudah outperform terhadap composite, relatif berada di zona grid. Dia melemah, menguat, melemah, jadi nanti ada baiknya kita mengecek dengan chart weekly. Sementara untuk sektor energi, dia sudah bergerak dalam zona grid juga, tapi arahnya berbeda. Arahnya adalah menuju fear, artinya di sini supply-nya atau fear-nya sudah masuk, di sini demand-nya mulai masuk. Berbeda memang, sama-sama di zona grid, tetapi arah pergerakannya berbeda. Ini terjadi akselerasi, ini juga terjadi akselerasi, tapi pelemahan, ini penguatan. Oke, itu bagus untuk Pegas. Sekarang kita lihat weekly-nya, W-star Pegas. Pegas ini masih berada di Kompas 100 ya. Ada perubahan mungkin mulai besok ya, mudah-mudahan perubahan untuk Kompas 100. Kita tunggu sebentar. Nah, menarik sekali kan Pegas ya. Jadi kalau kita lihat secara relatif dengan data weekly, Pegas ini dibandingkan daily kan tadi zigzag-zigzag, tapi weekly-nya dia kelihatan sopan nih, rapi. Dia bergerak ya. Dia bergerak di zona panik, lalu mulai ada demand. Nah, dia duluan. Saat ini berada di sini. Kalau menurut teori, terbaiknya adalah kita entry-nya adalah ketika dia masuk segitiga ini. Ya, kalau dia masuk itu adalah posisi terbaik di segitiga ini. Nanti exit-nya kalau dia crossing ke sana, itu fear-nya sudah grid tapi mengarah ke fear. Sekarang kemungkinan dia kalau dia arahnya adalah habislah panik ya. Habislah panik. Terbitlah hope. Dia masih panik, tapi hope-nya sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai weekly ini mudah-mudahan pergerakannya jauh nih ya. Berapa bulan, bisa 6 bulan kita hold. Profitnya mudah-mudahan maksimal. Tapi gitulah ya, mudah-mudahan bisa seperti BRIS. Sekarang kita lanjut dengan Star S. Sekarang bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti? Star S, sektornya 3 ya. Jadi tadi pusat rotasinya adalah composite. Sekarang kita ganti dengan pusat rotasinya adalah sektor energi. Composite ini kan
dia bobot terbesarnya salah satunya adalah sektor finance, jadi tidak fair juga kalau kita bandingkan dengan Pegas. Maka yang paling fair menurut saya adalah kita cek dengan ini ya, apa namanya, sektoralnya. Agak sedikit lagging ya, saya cek internet di servernya, mereka mengalami kendala sedikit. Oke, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ini kita lanjut, pusat rotasinya sekarang adalah sektor energi. Lebih fair kalau kita membandingkan sesama sektornya. PTBA bergerak ke atas, TMG bergerak ke atas ya, batubara kayaknya bergerak, ADMR kemarin ada alert kalau nggak salah, Adro juga tampak menguat relatif terhadap ini. Sekarang yang kita tunggu adalah tadi, ya apa ya tadi? Pegas, mana Pegas? Oh, ini dia Pegas. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Pegas konsistennya berada di zona grid. Kalau tadi kan komposit dia bolak-balik ya. Sekarang dia memang bergerak grid ya. Dia menguat di zona grid. Mudah-mudahan terus menguat. Bagus berarti dia, konsisten. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita akan lakukan analisa portofolio volatility map sebelum kita masuk ke pembahasan price volume. Ini adalah alert. Bukan, PVM. Portfolio Volatility Map. Sahamnya adalah JSMR, BRIS, Pegas, BRPT, ICBP. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa tambahin 10. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana sih volatilitas saham-saham ini yang alert hari ini menggunakan data setahun ya. Oke, kita cek. Oke, Bapak Ibu, sini kita bisa lihat untuk volatility map 5 saham yang kita pilih tadi. Kita berbesar bahwa datanya adalah data 12 bulan. Di sini kita bisa lihat Pegas ini secara relatif volatilitasnya termasuk yang rendah, hampir sama dengan ICBP. Tetapi dalam 1 tahun dia returnnya, daily average returnnya, rata-rata return tiap harinya jauh di bawah komposit ya. Komposit sudah positif dalam data 12 bulan. Juga dengan saham-saham lainnya, ICBP. BRIS paling tinggi saat ini, dia sudah naik tinggi. Saya lihat perkiraan. Ada alert juga tadi. BRPT ini Bapak Ibu, dia sempat naik, sempat turun. Makanya dia volatilitasnya tinggi sekali BRPT ini ya. Ada alert juga. Ya, semuanya ada alert nih. Oke, sekarang kita lihat dengan PCM. PCM ini gunanya adalah untuk melihat korelasi saham-saham yang alert ini. Kalau kita mau beli sahamnya, mungkin Pegas dengan BRIS, kita harus lihat korelasinya, atau Pegas dengan ICBP atau Pegas dengan Jasa Marga, kita harus lihat korelasinya supaya apa? Portofolio kita risk exposure-nya terkontrol gitu. Paling enggak dengan data 12 bulan. Kadang-kadang kita tidak aware dengan risiko atau namanya portfolio risk exposure. Nah, dengan tool ini kita bisa menganalisa. Oke, ini dia portfolio correlation map. Jadi dia memberikan peta atau map korelasi untuk saham-saham yang alert. Bapak Ibu di sini lihat ada BRIS. Kita bisa lihat kalau BRIS dengan Pegas korelasinya kecil. Jadi kalau seperti saya sudah masuk BRIS, mau masuk Pegas boleh ya. Jadi korelasinya dia di bawah 5. Begitu juga kalau mau masuk Jasa Marga, begitu juga kalau masuk ICBP, begitu juga kalau masuk BRPT. Jadi memang BRIS ini tidak berkorelasi dengan saham-saham lainnya yang alert hari ini. BRPT dengan Jasa Marga korelasinya tinggi, ICBP tidak berkorelasi tinggi dengan beberapa saham, ya ICBP lihat tidak berkorelasi. Jasa Marga berkorelasi tinggi dengan Pegas. Seperti itu. Jadi kalau saya punya Pegas, maka saya tidak akan masuk ke Jasa Marga. Gitu. Kalau BRPT juga mungkin masuk boleh, tapi biasanya misalnya masuk 10 juta, saya hanya masuk mungkin 5 juta atau ini setengahnya dikurangi supaya risk exposure-nya tidak tinggi-tinggi amat. Oke, itu dia. Kita akan masuk pembahasan saham Pegas, alert ya, tadi alert Pegas tadi sudah. Alert Pegas ya, kita fresh tadi ya, alert Pegas dia fresh. Sekarang kita mulai dengan pembahasan price dan volume. Kita mulai dengan VPA monthly ya. Karena apa? Ini akhir bulan, cocok. Datanya sudah tutup. Monthly Pegas. Baik. Nah, Pegas ini menarik karena dia sempat membentuk double top.
ya, membentuk double top. AM ini tekstual sekali. Lalu dia turun, break. Ini bottomnya, ya, redistribusi. Di sini sudah mulai ada bottom, selling climax, auto resistance secondary. Ini monthly ya. Tahun 20 adalah pandemic, selling climax, auto resistance secondary test. Nah, dia belum membentuk new low ya. Jadi ini masih low-nya, mudah-mudahan dia tidak membentuk new low. Oke, kalau kita lihat memang terjadi volume yang menghilang, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia turun, volumenya hilang itu bagus. Yang bahaya itu kalau dia turun, volumenya membesar. Jadi sejak tahun 2023 dia terjadi koreksi secara bulanan, volumenya lebih rendah atau low volume dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi itu salah satu bagus. Tapi ini analisa monthly, kita harus turun lagi ke yang rasional yaitu weekly. Oke, kita mulai dengan weekly, VPA weekly Pegas. Jadi Bapak Ibu ketik juga VPA Pegas. Kalau cuma nonton agak repot. Nanti seperti orang berenang, kalau mau berenang ya harus terjun ke kolamnya, nggak bisa nonton YouTube lalu belajar berenang. Oke, ini dia Bapak Ibu untuk weekly. Jadi acuannya untuk struktur volume price analysis, Wyckoff structure, biasanya saya mengacu ke weekly. Seperti BTPS, saya katakan tadi di grup, bukan grup ya, di channelnya, bahwa mungkin dia respect ke weekly. Jadi harus lihat weekly. Oke, cuman masalah weekly kalau Bapak Ibu menganalisa harus nunggu hari Jumat. Karena kalau enggak nanti volumenya tidak fair. Oke. Sinyalnya tidak ada. Volumenya low, wajar. Kita hari Rabu, masih ada Kamis, Jumat. Nah, di sini dia selling climax ya, selling climax, auto resistance secondary test. Kalaupun dia mau secondary test ini, tapi dia masih bisa mungkin secondary test sampai bawah. Yang pasti kita sudah mudah-mudahan bottoming di 1050 ini kuat. Kalaupun dia ngetes ke bawah, maka ini posisi kita buy on weakness. Stop loss kalau respect ke weekly adalah 1060 kurang 2 tick, berarti stop loss. Kalau untuk yang konservatif adalah 1050. Kenapa ada konservatif, ada agresif? Kalau konservatif dia mengacu ke weekly, kalau agresif dia mengacu ke daily. Kita harus baca juga, ini kan marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Di sini masih panjang Bapak Ibu ya. Masih panjang weekly-nya. Oke. Karena mungkin dia turun ke bawah ini mau menyentuh demand zone. Oke, kita lanjut dengan VPA Pegas. Daily sekarang kita bicara. Oke. Dia daily sinyalnya di sini strengthen returning after downtrend. Jadi dia melihat setelah ada downtrend berapa candle terakhir, maka dia returning. Dan bukan hanya price-nya yang menguat, dia katakan high volume up bar ya. Dia inilah kalau ada yang bertanya, Pak Rai, apa sih maksud dari price discount everything volume validate. Jadi price-nya ini naik, faktanya dia naik, apapun beritanya dia high ya Bapak Ibu. Discount everything, mau ada pom-pom, mau ada berita, mau ada apapun, price discount everything, faktanya dia close di 120. Lalu valid nggak kenaikan ini? Lihat volumenya. Ledakan volume ya. Hilang 3 hari, boom gitu. Dan di sini ada sinyal akumulasinya. Berarti kenaikan ini valid. Nah, sekarang kita lihat nanti pakai Evol juga. Dia apakah naik ke atas, lalu dia membentuk low, untuk naik. Artinya kalau ini menjadi low, kita harus mencari high-nya. Baru kalau udah ketemu high, dia akan retrace. Jadi kita bisa beli. Pas retrace-nya kita bisa akumulasi ya. Kalau lihat di sini, ini the best time for buying-nya. Ini adalah second chance to buy, tinggal naik aja. Itu kalau untuk daily. Oke, itu ya. Jadi ini masih ada kemungkinan naik karena dia tidak ekstrim juga tadi di speedometernya. Volumenya sangat tinggi. Di sini bisa lihat very high, spread-nya lebar, close-nya ini tiga-tiganya bagus, cuman trennya belum terbentuk.
Mungkin kalau dia break 1150 maka kita akan punya trend new high, maka trennya terbentuk ya. Yang pasti ini ledakan volume. Saya suka saham-saham yang ledakan volume. Saat dia sideways, saya suka dengan saham-saham yang ini tampaknya terjadi akumulasi atau bergerak ke atas. Makanya tadi langsung hajar kanan. Besok yang saya lakukan ya, besok saya akan buy terus sampai bawah ini. Saya 1150, nanti kan kita analisa lebih detail bagaimana. Yang penting di weekly-nya kelihatan stop loss. Lalu kita akan lihat evol pegas. Nah, evol ini untuk memastikan stop loss untuk bagi yang agresif biasanya. Kalau yang agresif bisa di sini, tapi konservatif dia tunggu break atas ya Bapak Ibu. Konservatif masih mau mengubahnya masih belum. Kalau konservatif kita masih pakai ini adalah weekly. Kalau agresif dia membentuk low, high. Ini adalah high low, ini adalah higher high, tapi dia belum bentuk higher high-nya, dia harus break di sana untuk weekly-nya. Tapi kalau untuk zona ini kita lihat dia break dan ini kotaknya besar dibanding beberapa candle, maka dia adalah power box. Power box sampai sini bukan, dia sampai sini saja nih. Ya sampai sini boleh lah karena dia break. Yang di break dia, lalu kita cari swing low-nya, berarti stop loss di sini nih. Stop loss-nya adalah di sini, ya. Bagi yang agresif, kalau konservatif stop loss-nya di sini. Itu beda sekali seperti BTPS ya, stop loss-nya saya pakai konservatif, ada yang mungkin kena stop loss sudah di agresif. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly pegas. Oke, ini adalah VBP untuk pegas. Kita bisa lihat bahwa di sini ada demand zone, fakta demand zone. Panjangnya, dia sampai sini ya. Tapi inilah yang panjang ini kita ambil, yang ini. Yang ini ternyata sudah dites oleh ini. Jadi ini adalah demand zone yang menahan dia supaya tidak turun. Ya, begitu dia masuk, demand yang dari sini mulai ini ya, mulai ke atas, maka low, high, high, low. Dia menunggu higher high, tapi di atas ini ada supply. Bagi yang agresif, stop profit taking-nya di candle ini. Ini ada sell model candle, mau di sini boleh, ini juga boleh. Ya, ini sell model candle sejak dia keluar, belum ada keluar sinyal, tetapi ini sebenarnya mengetes supply yang di atas. Jadi kalau di sini juga boleh lah. Jadi pakai risk reward rasionya di agresif, stop loss-nya di sini. Konservatif nanti bisa yang lebih tinggi lah. Ya di sini boleh, ya di sini boleh untuk yang konservatif. Karena dia stop loss-nya lebih dalam, profitnya lebih tinggi. Sekarang kita lihat VBP pegas. Oke, jadi kalau untuk daily targetnya ini ya Bapak Ibu. Ini bisa jadi target 1450. Jadi beli stop loss-nya di sini. Mungkin beli dari sini atau naik ke atas sedikit. Besok kalau turun, kita buy lah ini ke bawah. Kalau dia kena ini yang agresif exit. Karena dia agresif, profit taking juga mulai di sini sell on strength, di sini profit taking di algoritmanya. Tapi mulai masuk gini kita mulai sell on strength sebenarnya. Pandai-pandai lah ya Bapak Ibu baca. Jadi mudah-mudahan sampai di sini, kalaupun supply-nya masuk dia turun lagi, kita sudah profit taking atau di sini jualnya 50%. Supaya apa kalau dia naik ke atas, mau target ini juga bisa nih. Ini yang tadi tapi ngetes ke sana. Oke, kita tahu masuknya di body candle hari ini. Tadi saya sudah masuk sedikit. Besok kalau makin turun ke dalam saya beli. Karena saya melihat ini ada demand. Ya, mungkin saya main di weekly ya. Konservatif akan turun sampai bawah. Saya akan pasang stop loss di sini. Karena tadi saya lihat mainnya di monthly lalu di weekly. Acuannya kan merefer ke monthly juga. Gak apa-apa lah pegas. Oke. Sekarang kita akan lihat evol sudah, daily sudah, wave. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu sampai 1 jam ya Bapak Ibu, karena ini sahamnya ada banyak juga. Wave sangat disayangkan wave-nya, up wave-nya masih, ini udah valid ya Bapak Ibu. Yang kita tunggu adalah hijaunya nanti jauh lebih besar. Ya, mungkin aja bisa berubah menjadi
Oh, ini bisa berubah ya Bapak Ibu. Merah ini bisa jadi hijau untuk menyambung ini. Karena lawannya adalah ini. Kalau dia mau membentuk new high, jadi sebenarnya dia low high. Jadi ini jangan khawatir bisa berubah menjadi hijau nih. Dia harus close dulu membentuk higher high. Jadi wave-nya ini bisa berubah. Yang ini bisa berubah, tapi yang bagian di sininya sudah valid. Oke. Oke. Sekarang kita akan lihat DOM pegas. Kita akan bandingkan bagaimana asingnya. Dominasi rasio asing lawan lokal di sini di pegas ini seperti apa? Oke. Ini adalah rasio perbandingan antara asing dan lokal. Bapak Ibu bisa lihat foreign-nya adalah 16,83. Di sini kita bisa lihat juga dalam 5 hari 11,82. Jadi lokalnya ini yang dominan. Yang banyak kita cek dengan foreign flow. Chartnya adalah PIF untuk melihat asing. PIF pegas. Oke, ini adalah foreign flow atau asing untuk pegas. Kalau kita lihat, ya ada memang korelasi antara pergerakan asingnya dengan saham. Contoh gini, dia asingnya keluar, sahamnya turun ya. Asingnya keluar, saham turun, asing masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, sahamnya turun. Di sini mulai ada ya dia turun sedikit. Mulai ada perlawanannya Bapak Ibu. Di sini dia coba mulai naik, tapi ini sideways. Jadi ya bolehlah. Yang jelas ini dia ada korelasi. Hari ini untuk pegas Bapak Ibu bisa lihat net foreign-nya adalah 14 miliar untuk hari ini. 5 hari dia 18,68, tapi dalam 20 hari ternyata dia masih distribusi. Dalam 60 hari juga distribusi 200 miliar, 280 miliar. Dalam 1 hari dia distribusi 38 miliar. Oke, itu adalah asing untuk pegas. Jadi kalau kita lihat di sini, hari ini dia di atas rata-rata. Dan yang kita lihat juga besok mau bagaimana? Besok kalau turun ke 1150 kita buy. Ya, ini 1150. Kalau turun lagi ke 130 kita buy. Turun lagi ke low-nya, berapa low-nya? Low-nya 1120 kita buy. Ke 1110 buy. Kalau mau stop loss, mau di bawah ini berarti stop loss-nya adalah 1100 agresif, konservatif di sini. Bisa hitung sendiri ya Bapak Ibu. Pakai weekly ya PPA-nya. Oke, sekarang kita akan lihat tren pegas. Ini adalah saham tren untuk pegas. Kita bisa lihat Bapak Ibu, Q3 dia EPS grow-nya minus kalau hitungannya, tapi tetap under value. Karena dia fair value-nya ada 1564. Kalau percaya ya Bapak Ibu, ada margin of safety 26%. Ya, nanti kita tunggu ini apakah berubah ya. Oke, catatannya dia sudah golden cross, lower low-nya sudah terbentuk, low, high, high, low. Kita menunggu higher high ya. Kita lihat ada gap nggak di atas? Kalau tidak, maka ini bisa menjadi profit taking. Yang garis resistance ini untuk TP1 jual 50% di atas sana. Kalau dia turun ke bawah, bisa buy ya. Kalau untuk yang konservatif, stop loss-nya ini. Yang swing low ini. Oke, lalu kita cek dengan PWS. PWS pegas, harusnya bagus juga dia. Oke, pegas. PWS, Pituwalu Siwah, Bapak Ibu. Buy, ADX buy, MACD sudah buy, OBP buy, trennya masih down. Dan volumenya sangat besar, spreadnya besar, close-nya sangat tinggi. Yang penting ini. Itu salah satu yang penting. Yang penting kedua, kita sambil menunggu ininya keluar. Jadi 1-2, 1-2. Kalau dia keluar flowernya, itu sudah kuat ya. Bisa agresif. Maka saya tidak teragresif. Mudah-mudahan besok masih turun sedikit. Saya bisa dapat harga murah. Buying pressure 9,5, selling pressure 1,1. Minus ya. Jadi cukup bagus Bapak Ibu untuk saham pegas. Saya tadi masuknya dengan quick. Mudah-mudahan besok masih dapat harga diskon untuk pegas. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan saham-saham sisanya. Alertnya mulai dari Jasa Marga, alert JSMR, alert JSMR. JSMR ini kemarin dia sudah keluar di Rekom. Kalau kita lihat dia fresh ya Bapak Ibu, Jasa Marga. Kita mulai dengan Speedo, JSMR.
Kita tunggu ya dia keluar. Oh, JSMR sudah extreme grid. Jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu untuk jasa marga speedometernya untuk VIR dan gridnya dia berada di extreme grid. Ini menandakan tadi naiknya terlalu kencang dan supply-nya mungkin masuk. Nanti kita lihat di chart-nya ya, jasa marga dia sudah ekstrim. Kenaikannya terlalu ekstrim. Terlalu cepat. Oke, itu kita mulai. Kita lanjut dengan Star JSMR, rotasi bintangnya untuk jasa marga. Oke, jasa marga not bad. Kemarin dia sudah keluar di Rekom. Kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close sebelumnya, di sini dia sudah bergerak ke zona hope ya. Mudah-mudahan terus daily-nya ke zona grid. Bapak Ibu silakan cek sendiri untuk weekly-nya ya. Kita dengan VPA bolehlah weekly JSMR. Oke, weekly jasa marga dia sudah bottoming di sini. Sebenarnya jasa marga weekly-nya sudah naik tinggi. Kurang oke ini Bapak Ibu karena sebaiknya jasa marga ini kita akumulasinya kalau di weekly-nya di 3.600-an inilah. Oke, nggak apa-apa, PPA, JSMR. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya, saya tidak punya jasa marga, tapi bisa dianalisa juga tetap. Oke, dia sudah naik, Bapak Ibu. Sekarang dia sempat tinggi, supply-nya masuk. Di sini kalau kita lihat, dia adalah cun. Artinya dia naik sangat tinggi tadi, lalu dia ekstrim, dia cun masuk lagi ke bawah, ada supply yang masuk. Jadi dia meningkat. Close-nya di bawah. Ini menandakan supply-nya masuk untuk daily hari ini. Tidak terlalu bagus. Ya, setelah dilihat. Oke, setelah itu, apalagi tadi kita akan lihat. Breeze. Alert Breeze. Breeze. Sebenarnya Breeze ini belinya harusnya paling nggak di awal tahun. Di awal bulan Bapak Ibu. Kita mulai alert force-nya itu adalah 03. Kalau bisa langsung hajar kanan sebelum keluar alert kedua udah bisa buy ya. Nah, sekarang dia sudah naik tinggi. Jadi kenaikannya harusnya dari awal tahun tanggal 3 Januari sampai tanggal 8 itu adalah posisi kita buy. Oke, berikutnya kita lihat dengan Speedo Breeze. Oke, dia keluar. Breeze saat ini dia grid. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Jadi kalau breeze ini mudah-mudahan dia masih bisa terus naik ya Bapak Ibu. Demand-nya lebih besar supply. Kalau nanti dia sudah di ekstrim, baru kita berhati-hati. Dia tetap di grid ya. Artinya naik, sempat ada turun dulu sedikit. Artinya dia natural. Oke, sekarang kita akan melihat dengan Star Breeze. Bagaimana rotasi bintang Breeze. Kita tunggu. Ya, ini keluar rotasi bintang. Rotasi bintang Breeze, dia masih terus menguat ke zona grid. Sementara sektor finance-nya malah melemah ini. Ya, malah melemah. Ya, oke, nggak apa-apa. Secara relatif terhadap komposit, karena komposit menguat, dia finance-nya melemah. Tapi rotasi bintang Breeze-nya menguat. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya, karena dia bolak-balik di zona grid. Silakan cek weekly-nya ya. Kita lihat dengan VPA Weekly Breeze. Ya, jadi paling enggak Bapak Ibu di awal bulan kita berada di sinilah. Ya, di awal bulan kalau lihat alertnya kan kalau dari tahun 2003 nih bottomingnya. Ini ada spring. Kalau ada yang bertanya, Pak Roy, contoh spring apa ini? Ini adalah contoh spring, the best time for buying. Ini untuk main weekly ya, ini springnya weekly. Jadi nanti kalau untuk workshop mungkin saya bisa kasih contoh nih ada spring di sini. Sekarang dia naik. Targetnya masih di sini ya Bapak Ibu. Oke. Masih ada di atas, weekly-nya bullish sign, volumenya juga sudah di atas rata-rata. Kalau ditunggu sampai hari Jumat mungkin menjadi peningkatan. VPA Breeze. Silakan Bapak Ibu analisa sendiri ya, nanti Breeze selengkap tadi, selengkap pegas. Oke, kalau Breeze ya, dia mengatakan potensial buying climax, body kuat dia. Tapi kenapa dia tidak ekstrim? Karena dia sempat koreksi dulu. Ya, jadi pattern-nya low, ini ada gap. Low, kita belinya harusnya ketika dia bulan November nih Bapak Ibu. Dia
bottoming ya di sini, test spring, naik, naik, naik. Jadi memang sudah naik tinggi. Kalau ada alert, bukan saatnya artinya membeli. Stop loss-nya dinaikkan, ya. Stop loss-nya dinaikkan. Sekarang sudah bisa di sini. Biar aja, terus-terus aja. Kalau mau sell on strength juga boleh-boleh aja lah. Targetnya nanti di sini nih, weekly-nya. Targetnya ini, ya. Di 2800, mudah-mudahan tercapai. Jual 50% di sana. Lalu saham berikutnya apalagi Pegas sudah, BRPT, alert BRPT. BRPT ini mungkin kembali fresh. Oh tidak ya Bapak Ibu, dia sempat dia naik-naik terus, sempat dia koreksi sedikit, sekarang dia ada alert lagi, mungkin masih dalam fase di situ. Kita lihat dengan Speedo Breeze. Oh, udah 55. Targetnya adalah kita di bawah 1 jam. Breeze sekarang berada di zona grid, mudah-mudahan masih bisa naik ya Bapak Ibu. Bukan Breeze. Speedo BRPT. Breeze kan sudah. Speedo BRPT. Fear dia ya. Kemarin berarti dia sudah bottoming mungkin, sekarang menguat. Sekarang kita lihat Star BRPT. Rotasi bintang untuk BRPT. Nah, BRPT begini-begini dia bagus, artinya rotasi bintang dia sudah bottoming, bukan bottoming, dia berada di zona terbaik untuk membeli. Kita katakan habis panic terbilah hope daily-nya ya, terutama di daily. Nanti Bapak Ibu bisa cek weekly-nya. Sekarang kita lihat VPA, BRPT, kita pakai daily saja. Weekly-nya silahkan cek sendiri nanti Bapak Ibu. Dan cat-cat lainnya, PWS semua. Oh, dia masuk ke zona demand-nya lagi. Ini ada demand. Kalau begini Bapak Ibu ceknya pakai VBP. Test bottom ya, pakai VBP. VBP, BRPT harusnya kelihatan itu adalah zona RPT. BRPT. Itu adalah zona demand. Dia mantul di zona demand. Oke. Jadi risknya kecil. Nah, ini dia. Dia mantul di demand zone. Ini demand zone. Demand ya, ini demand zone. Bapak Ibu BRPT kelihatan ini gapnya sudah tutup semua, ini gapnya tutup semua, demand ya. Jadi sebenarnya kalau dia turun kita bisa buy, batasnya ya ini demandnya di bawah ini. Kalau mau agresif di sini Bapak Ibu ya stop lossnya, jadi kalau ada turun-turun sedikit bisa naik. Mudah-mudahan ini bottoming, dia double bottom. Kalau kita akan lihat time frame penurunan ini, marking down, ini mudah-mudahan akumulasi bisa naik lagi, marking up. Oke, sekarang kita lihat ICBP ya. Alert ICBP terakhir. Mudah-mudahan bisa. Ya, tanggal 31 ICBP kita lihat dengan Speedo ICBP. Grid ICBP, grid demand lebih besar pada supply. Kita lihat Star ICBP. Lihat rotasi bintangnya ICBP. Oke, keluar. ICBP berada di zona grid. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya, apakah di weekly-nya seperti apa pergerakannya. Kita lihat VPA ICBP. Kita atur supaya tidak lebih dari 1 jam ya Bapak Ibu. Bosan juga ya nontonnya 1 jam. Oke, ICBP, wah ini nyisir nih ya Bapak Ibu. Ini demand-nya banyak, ini besar dia keluar, ada potensial buying climax. Oke, dia potensial buying climax besar juga ini Bapak Ibu, volume juga besar. Pakai chart weekly-nya, kita melihat strukturnya. Kalau struktur ini dia tidak kelihatan. Ini ada apa lagi ya besar begini. Ini Bapak Ibu dia membentuknya high, patternnya bagus, low high, high low, high high, high low, higher high. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.